Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil mursalin wa ala alihi wa tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Ernianti, kelas 6B, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait dari masalah kenakalan remaja, ya. Sekarang kita berbicara terkait dari masalah kenakalan remaja, ya. Namun terlebih dahulu kita harus memahami apa sih itu masa remaja. Nah, masa remaja merupakan masa di mana seseorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Selain dari itu, masa remaja juga mengalami perubahan baik dari sisi emosi, tubuh, minat, pola, perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Oleh karena itu, remaja sangat rentan sekali mengalami masalah psikososial, yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial, ya. Kemudian kita berbicara kenakalan remaja. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpan dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri, khususnya remaja itu sendiri dan orang-orang sekitarnya. Ketika kita berbicara tentang definisi dari kenakalan remaja itu sendiri, ada beberapa pakar yang mengartikan dari kata kenakalan remaja itu sendiri. Ini saya menyebutkan satu saja, ya, karena kalau kita berbicara tentang kenakalan remaja menurut para ahli itu sebenarnya banyak sekali. Saya sebutkan saja tentang Kartono sebagai ilmuwan sosiologi. Nah, di sini dia menyebutkan bahwasanya kenakalan remaja adalah kenakalan remaja, atau dalam bahasa Inggris ini dikenal sebagai istilah juvenile delinquency, merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Maksudnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang seperti itu. Sekarang kita masuk pada kita harus membahas terkait dari penyebab kenakalan remaja itu sendiri. Dan tadi saya sudah menyebutkan definisi dari kata remaja, masa remaja, dan kenakalan remaja. Ya, sekarang kita berbicara terkait dari penyebab kenakalan remaja itu atau faktor-faktornya. Sebenarnya sih masa remaja itu dimana masa taraf pencarian jati diri yang sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar, ya, seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura ya, seperti halnya minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya. Kemudian hal-hal yang biasanya menyebabkan timbulnya kenakalan remaja itu sendiri ada dua hal. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua adalah ada faktor eksternal. Nah, tadi sini aku menyebutkan faktor internal adalah faktor yang datangnya dari dalam tubuh remaja sendiri. Faktor internal ini jika mendapatkan contoh-contoh yang kurang mendidik dari tayangan televisi, itu akan menimbulkan niat remaja untuk meniru adegan-adegan yang disaksikan pada isi program televisi tersebut, ya. Misalnya ada sebuah tayangan film di televisi, misalnya yaitu geng motor, ya, geng motor. Nah, sementara di sini yang menyaksikan film itu adalah seorang remaja, ya. Akhirnya tanpa didasari ilmu agama di situ, tanpa menjalankan pikirannya, ya, sehingga muncul dalam diri seorang remaja itu untuk mengikuti seperti apa yang dilakukan dalam tayangan televisi itu, ya, seperti halnya geng-geng motor, balap-balap motor, ya, seperti itu. Itu contoh dari faktor internal.
Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang faktor eksternal, nah di sini faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar tubuh remaja. Faktor ini dapat disebut sebagai faktor lingkungan yang memberikan contoh atau teladan negatif serta didukung oleh para lingkungan yang memberikan kesempatan. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang eksternal, ya karena ini dipengaruhi oleh lingkungan, yang bisa saja kalau anak yang baik ini berteman dengan orang-orang yang nakal, bisa jadi si remaja ini juga akan mengikut kelakuan temannya. Nah, seperti itu. Ketika sudah melakukan hal-hal yang menyimpan, bisa jadi itu dan terus menerus, maka bisa jadi itu yang menjadi kebiasaan seorang remaja. Maka disitulah sering terjadi penyimpangan. Nah, biasanya hal yang disebabkan faktor eksternal itu sendiri ketika berbicara tentang faktor masalah dari luar tubuh ya, itu karena biasanya dari tren media televisi saat ini yang banyak menampilkan adegan-adegan yang bersifat pornografi, kekerasan, hedonisme, dan hal-hal yang menyimpan dari nilai normal dan etika bangsa saat ini ya. Kalau kita berbicara tentang media, bukan hanya di media televisi saja, tapi media-media di media sosial ya, di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, selain dari itu ada beberapa faktor kenakalan remaja yang berasal dari luar diri remaja, itu antara lain kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang. Nah, sedikit saya menjelaskan bahwa seseorang anak yang nakal itu biasanya karena kurangnya perhatian terhadap orang tua. Mungkin karena orang tuanya terlalu sibuk sehingga tidak memerhatikan anaknya, bagaimana pergaulan anaknya, sehingga terjadilah aktivitas yang salah dilakukan oleh si anak seperti itu. Itulah pentingnya seorang orang tua mendidik betul-betul anaknya, memperhatikan anaknya. Ketika orang tua tidak memperhatikan bagaimana kondisi anak, bagaimana lingkungan pergaulan anak, ya bisa jadi kalau si anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan menurutnya itu adalah menyenangkan, maka akan terus dilakukan sampai terjadi penyimpangan, dan itu akan menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, dan itu akan menjadi karakternya, menjadi anak yang nakal. Sekarang minimnya pemahaman tentang keagamaan ya. Sebagai seorang tua, penting sekali mempelajari ilmu agama dan memberikan ilmu agama kepada anaknya ya. Ketika mendidik anak itu ya, utamakan adalah ilmu agama, bahwa hal-hal yang dilakukan seperti anak-anak seperti ini itu ada merupakan hal yang salah, dan selaku orang tua harus memberikan contoh yang baik untuk anaknya ya. Kemudian pengaruh dari lingkungan sekitar ya, tadi yang saya bahasakan tadi ya, faktor eksternal itu ini pengaruh dari lingkungan sekitar yang saya bahasakan sebelumnya, faktor eksternal. Kemudian tempat pendidikan. Nah, ini juga tempat pendidikan biasanya juga di sini berpengaruh ketika seorang anak kecil remaja maksud saya, ketika seorang anak remaja, ketika dia menuntut ilmu di sekolah-sekolah yang memang kurang perhatian terhadap siswanya, itu bisa jadi anak-anaknya bebas melakukan ya di jam-jam kosongnya. Tempat pendidikan dalam hal yang spesifiknya adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah ini ya. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajaran yang kosong.
Belum lama ini bahkan kita melihat di media adanya kekerasan antara pelajar yang terjadi di sekolahnya sendiri. Nah, ini banyak sekali yang terjadi kekerasan yang ada di beberapa sekolah-sekolah di Indonesia itu sendiri. Nah, ketika kita memahami adanya kekerasan di sekolah itu sendiri, itu merupakan bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan dan dekadensi moral yang terjadi di negeri ini. Ya, maka dari itu ketika kita seorang orang tua menempatkan anak atau menyekolahkan anak, maka perhatikan tempat di mana dia belajar. Nah, sekarang kita berbicara tentang akibat yang ditimbulkan karena kenakalan remaja. Maksudnya di sini efek yang ditimbulkan kenakalan remaja ya. Itu yang pertama, bagi diri remaja itu sendiri. Akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik dari segi fisik, mental dengan walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi semua itu akan hanya kenikmatan sesaat saja. Ya, namun hal tersebut betul-betul sangat merugikan diri seorang remaja dengan seringnya terserang beberapa penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Dan selain dari itu, dampak mental yang dari seorang remaja yaitu dari kenakalan remaja itu akan mengantarnya kepada mental yang lembek berpikir, tidak stabil dan kepribadian yang akan terus menyimpan sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, ketika terus melakukan penyimpangan, maka itu akan menjadi suatu karakter dari remaja itu sendiri. Dan yang kedua adalah keluarga ya. Ketika ada seorang anak betul-betul melakukan penyimpangan, dan ini akan sangat berefek pada keluarganya. Kemudian ketiga itu lingkungan masyarakat. Ya, apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga, khususnya masyarakat, di mana masyarakat itu akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, ataupun mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap masyarakat yang memiliki moral rusak, dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Nah, di sini tadi sudah menyebutkan terkait dari kenakalan masalah remaja itu sendiri ya. Tetapi selain dari berbicara masalah, di sini saya akan juga membahas solusi apa saja yang untuk mengatasi kenakalan remaja. Di sini saya akan menyebutkan poin-poinnya, yaitu tindakan penanggulangan kenakalan remaja dapat dilakukan beberapa macam ya. Itu kita bisa melalui tindakan preventif, kemudian tindakan represif, kemudian tindakan kuratif dan rehabilitasi ya, seperti itu. Ini 3 tindakan yang dilakukan ketika kita menemukan atau dalam lingkungan kita atau sekitar kita ada seorang remaja yang nakal. Kemudian ya, itu saja pemaparan dari saya terkait dari masalah kenakalan remaja. Ya, sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, kemudian dapat betul-betul dijadikan pembelajaran ya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya para remaja ya. Di sini saya mengakhiri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam yang saya sampaikan. Kemudian apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan dan kurang dipahami, mohon maaf, saya masih pemula, masih pelajar ya. Seperti itu. Di sini kita sama-sama belajar. Saya mengakhiri dengan mengucapkan bismillah, nun wal qalami wa yusrum billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.